Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain susan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila ruhi jami' tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila ruhi ulama ila amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiyin susan ila Syekh Abdul Qadir Jailani quddasallahu sirrul ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Al-Ghazali Imam Ghazali summa ila Al-Junaid Al-Baghdadi summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa mu'allif hadzal kitab Muhammad Ali As-Sabuni mufassir fi safati tafasir syaikhullillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita tentang manasik haji. Nah, malam ini saya akan tuntaskan kemarin surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 198. Ini tentang manasik haji. Ya, mudah-mudahan berkahnya ngaji tentang manasik haji. Bagi yang mau berangkat haji, mudah-mudahan hajinya haji mabrur ya, karena sudah disiapkan ilmu-ilmunya sehingga ketika pelaksanaan haji nanti benar-benar mengetahui tentang ilmunya. Bagi yang belum mendaftar, ya mudah-mudahan Allah segera berikan rezeki yang berlipat ganda sehingga bisa mendaftar di Kementerian Haji ya, sambil menunggu kita matangkan ilmu manasik hajinya. Kita lanjutkan sekarang ayat 199. Kemarin saya ulang beberapa kalimat di ayat 198, yaitu tentang al-hajju asyhurum ma'lumat ya. Jadi haji itu di bulan-bulan yang memang sudah ditentukan, yaitu mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah ya, ditambah kalau nafar sani
ditambah dengan tanggal 11, 12, dan tanggal 13 ya. Nanti kalau sudah tanggal 13 beres itu haji. Ya, bagi jemaah haji yang masih ada di Mekah, nah itu biasanya bolak-balik melakukan umroh sunnah ya. Karena menurut Imam Syafi'i ada umroh wajib. Nah, umroh wajib, umroh paket di haji ya. Makanya ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 196 ini di awalnya Bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata, menurut Imam Syafi'i itu disebut dengan dalalatul iktiron ya. Dalam usul fikih ada yang disebut dengan hukum-hukum yang tidak disepakati, salah satunya oleh Imam Syafi'i, haji dan umroh itu wajib ya, mengacu ke surat Al-Baqarah 196 wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Nah, di sini disambungkan oleh waw atof ya. Waw itu ada waw istiqnaf, ada waw atof, ada waw zaidah gitu ya. Nah, di sini kata Imam Syafi'i wawunya waw atof ya. Ketika wawunya waw atof, maka kaidah muncul innal atfa yaqtadil musyarakah. Sesungguhnya atof itu menghendaki kebersamaan dalam segala macam, termasuk dalam hukum ya. Haji wajib maka umroh pun wajib ya. Makanya haji paket haji dengan umroh, ada yang memang umrohnya itu diharuskan oleh Kementerian Haji sekarang. Kalau dulu Kementerian Agama ya, bapak-bapak kalau bergabung dengan KBIH itu pasti pokoknya umroh ini mah harus. Nah, itu maksudnya ya. Maksudnya umroh yang umroh yang diwajibkan. Ya, 2 minggu yang lalu saya jelaskan tentang haji itu memang waktunya ditentukan ya, ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang memang sudah ditentukan, mulai dari Syawal, akhir Syawal sebenarnya, akhir Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haitsu afadhan nas. Summa kemudian afidu, bertolaklah ya. Bertolaklah, pergilah min haitsu afadhan nas, dari sisi afadhan nas. Afadhan nas itu dalam tafsiran di sini Arafah. Jadi tempat bertolak manusia setelah wukuf di Arafah nanti menuju ke Musdalifah ya. Jadi wukufnya itu rukun, tapi ke Musdalifahnya itu wajib haji ya. Yang disebut nanti di Musdalifah itu disebut mabit. Mabit itu dalam bahasa Indonesia dari kata bata yabitu ya. Itu mabit, itu artinya tempat menginap ya. Tapi di sini menginapnya bukan menginap tidur semalam suntuk, bukan ya. Jadi afidu min haitsu afadhan nas, bertolak dari Arafah kapan? Maghrib, menjelang maghrib ya. Karena wukuf itu waktunya ba'da duhur sampai menjelang maghrib. Maka di dalam hadis Nabi, duhur dan asar itu afdolnya di jama kosong. Padahal tinggal di mana? Di tenda. Tapi hadis Nabi menjelaskan afdolnya jama kosong. Maka kita tawakuf ya kepada hadis Nabi jama kosong. Afdol. Nah, disitulah kita berdoa ya. Wukuf itu diisi dengan doa, diisi dengan sholawat, baca Quran, dan lain sebagainya. Walaupun ada doa-doa tertentu. Nah, nanti biasanya dibagi oleh Kementerian Haji, itu dibagi buku ya.
dikalungkan di leher. Buku itu terus dibaca. Jadi ada doa-doa khususiyatnya. Nah, summa afidu haitsu min afadun nas, dan bertolaklah dari Arafah kemana? Ke Musdalifah. Sini ya tafsirannya kita baca. Summa anzilu min Arafah haitsu yanzulun nas minal Musdalifah. Wal khitabu li Quraisy haitsu kanu yataraffa'una 'alan nas ayyakufuna ma'ahum wa kanu yaqulu nahnu ahlullah wa sukanu haraman wa nahnu nakhruju minhu fayakufuna fil Musdalifah. Ya. Jadi berdiam. Jadi bahasanya kalau di sini fayakufuna, bahasanya wukuf. Wukuf itu artinya diam. Tapi maksudnya mabit, ya. Li'annaha minal haram summa yafiduna minha wa kanu yusammuna al-khumshu. Fa amarallahu ta'ala rasul ayatiya arafatun summa yakufu biha summa yafidu minha. Ya. Jadi intinya di Musdalifah itu harus memperbanyak istighfar, ya. Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Istighfar. Jadi Arafah itu agak di bawah, terus Musdalifah itu agak naik ke atas, ya. Dari Musdalifah, dari atas itu bisa lihat ke bawah. Waduh, itu lautan manusia. Ya. Nanti di Musdalifah itulah kita sambil mabit, sambil mengumpulkan kerikil. Untuk apa? Untuk lempar jumroh. Jadi ngambil kerikilnya di mana? Di Musdalifah. Ya, nanti tempatnya Cek Sunda Makanyut Kunangna itu dikasih oleh Karun ketua regu dibagi, ya, dibagi. Nah, itu nanti diinstruksikan kalau nafar awal cukup 7 kali 3, berarti 21 kerikil, ya. Tapi kalau nanti ngambil nafar sani berlama-lama di Mina dan bolak-balik ke Zamarot, ya, ke Jumroh, itu harus dilebihkan. Jadi 7 kali 3 kali 3. Nah, itu ya. Jadi kalau saya ngambil 7 kali 3 kali 2. Ya, berarti 42. Ya. Dan hati-hati, batu yang diambil di mana? Di Musdalifah itu tidak boleh disakuin di bawah jimat pulang ke Indonesia. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada orang ngambil batu gitu ya, dari sana dibawa ke Indonesia. Kalau nggak salah orang Majalengka, kalau nggak salah ya, sekitar pokoknya Priangan Timur. Itu sampai ke Indonesia, gila. Sampai tidak ketahuan itu obatnya apa. Akhirnya dia ke gurunya, oleh gurunya, waktu haji ngambil sesuatu di tanah haram. Ternyata dia ngambil batu gitu. Nah, kata gurunya, coba nanti kalau ada yang berangkat haji, titipkan batu itu, suruh simpen lagi di tempatnya. Ternyata ini wasilahnya. Setelah dititipkan ke orang yang berangkat haji, sembuh itu. Gila. Nah, itu ya. Jadi pokoknya jangan mencari hal-hal yang klinik lah. Klinik ya. Ya, cek bahasa itu klinik mah ya, jinnya numpang gitu. Nah, pokoknya ambil segitu, udah ambil segitu. Nah, nanti ketika dari Musdalifah itu kan tengah malam, karena mabit itu harus sudah lewat tengah malam. Tengah malam
itu turun lagi, tapi bukan ke Arafah, ke Mina, ya. Nanti di Mina mabit lagi. Jadi mabit itu di Musdalifah, di Mina, ya. Nah, mabit di Mina itu lama dari mulai awal uh, apa Lebaran Haji, tergantung nanti di ayat berikutnya mau ngambil nafar sani atau mau ngambil nafar awal atau nafar sani, ya, nanti di ayat ke 203. Oke, jadi gitu. Jadi berangkat di sini summa afidu minaisu afadunnas wastaghfiru. Jadi berangkat dari Arafah ke Musdalifah itu harus banyak beristighfar, ya. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita terhapus gitu ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang, ya. Faida qadaitum, nah, ayat berikutnya. Faida, maka apabila qadaitum, telah melaksanakan, telah menyelesaikan kamu sekalian manasikakum, manasik haji. Fadkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum, sebagaimana kamu berzikir abaakum, ya, terhadap bapak-bapak kamu, ya, au asyadda dzikra, dengan zikir yang banyak. Nah, di sini saya baca di tafsirannya, termasuk saya juga tadi baca tafsir yang lain. Ini memang dulu zaman jahiliyah itu ada zikirnya bukan karena Allah, tapi zikir karena membanggakan bapak-bapak, keturunannya dan lain sebagainya. Nah, itu mah tidak boleh, ya. Tapi harus zikirnya fadkurullah, berzikir kepada Allah, au asyadda dzikra, dengan asyadda bimana aksara, ya, dengan zikir yang paling banyak, ya. Paminan nasi, maka dari sebagian manusia, mayakulu, ada yang berzikirnya dengan berkata, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini, wa ma lahu, dan apa-apa lahu yang terhadapnya, fil akhirati, di akhirat itu, min khalaq, dari bagian yang menyenangkan, ya. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka mayaqulu, berkata atau berzikirnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat itu di surat Al-Baqarah 201, ya. Tapi sebagian di antara yang lain itu zikirnya, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami fid dunya, kehidupan di dunia, hasanah, yang baik, wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah, sesuatu yang baik, wa qina, dan jauhkan, raksa cek Sunda, ada benar, dari siksa api neraka, ya. Nah, ini biasanya doa sapu jagat itu dibaca oleh jamaah haji, terutama ketika tawaf, ya. Ketika tawaf, yang nggak hafal doa khususiyatnya, doa sapu jagat. Kenapa? Karena coretnya jelas di dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Baqarah 201. Pokoknya minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus, ya. Ingat, tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam dari kiri ke kanan, kalau tawaf dari kanan ke kiri, ya. Mutar itu sebanyak 7 kali. Nanti kalau sudah selesai tawaf, ya, cari posisi supaya pas lempengan multazam, ya. Apa itu multazam? Multazam
adalah tempat di antara sudut dengan pintu Ka'bah. Kemudian misalkan itu sholat tadi dia ya menghadap ke Multazam karena sama-sama Ka'bah kan. Wah, sholat 2 rakaat minta. Karena posisi di Mekah yang makbul ya. Makanul makbul, tempat yang dikabul doa itu di Multazam. Kalau di Madinah di Raudhah ya. Dulu mungkin Pak Selamat waktu ke mana Masjid Nabawi Raudhah kan ya. Raudhah, alhamdulillah. Sekarang kalau ke Raudhah itu pakai aplikasi ya, pakai aplikasi. Kalau dulu zaman saya 2015, pada desek-desek. Pada sekarang katanya pakai aplikasi. Iya, ya pakai ini. Nanti diatur oleh siapa, oleh Askar. Ya, pokoknya Pak Haji kalau berangkat umroh ke Raudhah itu pasti harus pakai aplikasi supaya lebih tertib. Oke, gitu ya. Ulaika mereka itu semua lahum ya, lahum bagi mereka nasibun bagian mimma kasabu, mimma dari apa-apa kasabu yang kamu usahakan. Wallahu dan sesungguhnya Allah syari'un cepat al-hisabi hisabnya ya. Jadi Allah itu hisabnya cepat, perhitungannya cepat, melebihi kecepatan teknologi yang ada. Ya, sekarang teknologi yang paling cepat apa? AI-nya. AI. Ya, dulu sebelum ada AI, ya orang main HP itu nanyanya ke Mbah Google gitu kan. Kan dulu bahasanya Mbah Google, tanya aja ke Mbah Google. Tapi sekarang pakai AI. Nanya apapun pasti berebet kabar. Nah itu konon kabarnya kecerdasan AI itu kan ada aplikasinya, bisa chat GPT, bisa Gemini gitu ya. Nah, misalkan apalah, nanya apa? Nanya misalkan siapa presiden Amerika yang kesekian, tanya aja ya, langsung dijawab. Konon kabarnya kecerdasan AI itu sekitar 350. Ya, padahal kecerdasan manusia rata-rata berapa? 90 sampai 110. Itu IQ rata-rata. Pokoknya kalau IQ di bawah 90, debil, imbecile, idiot. Belok. Ya. Jadi kalau IQ-nya cuma 60, itu debil. Ya, dalam bahasa psikologi kan ada debil, sebelum debil itu ada lemot berpikir, lola. Ya, jadi kalau belajar itu dengar sih, pas keluar beres belajar, oh itu kata guru itu, nah berarti lemot ya. Lemot ya. Jadi lamun ngitung, pun belajar matematika, batur mengumpulkan benar, periksa benar 100, ya mah tuh bisa gitu. Nah, kita telat mikir, ya. Ya, jadi dalam bahasa psikologi kan ada debil, imbecile, idiot. Nah, kalau idiot itu kan ya tahulah orang idiot ya. Nah, orang idiot ya, biasanya kepalanya gede gitu kan dan lain sebagainya. Tapi itu anugerah Allah ya. Nah, tapi ada orang yang di atas rata-rata. Kalau diperiksa ke psikolog atau psikiater, psikolog lah, kecerdasannya di atas 110, berarti pintar. Ngitung matematika pasti benar cepat. 115, 120, 125, pintar. Nah, dalam bahasa sekolah, cerdas berbakat, CB ya. Di atas itu ada jenius. Nah, jenius. Dulu zaman Habibie masih ada, orang jenius di Indonesia Habibie.
Berapa IQ-nya? 143. Ya. Nah, ini AI ya. AI konon kabarnya sampai 350. Coba nanya ke AI. Apa bisa? Bisa itu. Ya. Makanya sekarang bikin skripsi AI. Tapi sama dosen pembimbing ketahuan. Asal dosen pembimbingnya pintar. AI coret, AI coret. Ya. Nah, Allah itu menurut ayat ini, wallahu syari'ul hisab, melebihi dari yang lain. Kecepatan Allah itu melebihi AI, melebihi ChatGPT, melebihi ya namanya Allah. Allah kan khalik. Semuanya itu makhluk. Orang paling cerdas di dunia pun ya itu makhluk. Nah, ya, jadi Allah itu syari'ul hisab, cepat hitungannya. Kalkulasi Allah itu cepat. Oke. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu lebih pintar dari makhluk, lebih pintar dari komputer, lebih pintar dari robot, ya, lebih pintar dari orang yang bisa membuat robot, gitu ya. Kan sekarang apa-apa AI, artificial intelligence, apa-apa sudah AI semuanya. Kita lanjutkan. Wadkurullaha, dan zikirlah kamu sekalian kepada Allah. Ya, di ayamin ma'dudat, di hari-hari yang ditentukan. Nah, di sini dijelaskan wadkurullaha fi ayamin ma'dudat, ay kabbarullaha, bertakbirlah kepada Allah. Fi aqabis sholawat wa inda ramyil jamarat fi ayyamit tasyrik as-salasatu ba'da yaumin nahar. Ya. Jadi berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan itu artinya atau tafsirannya kita harus berzikir di hari-hari tasyrik. Ya. Tasyrik itu kan ada 3 hari ya. At-tasyrik as-salasatu ba'da yaumin nahar. Jadi kalau yaumin nahar itu kan tanggal 10 Zulhijjah lebaran. Berarti tasyrik itu 11, 12, 13 ya. Nah, ini maksudnya fi ayyamin ma'dudat ay fi ayyamit tasyrikis salasah ba'da yaumin nahar. Jadi kita harus banyak-banyak berzikir. Ya. Ayat selanjutnya, paman ta'ajjala, siapa yang ta'ajjal. Ta'ajjal itu buru-buru, ya. Siapa yang mempercepat fi yaumaini, ya, di dalam 2 hari, ala isma'alaih, maka tidak ada dosa. Nah, ini di dalam wajib haji dia mengambil nafar awal, ya. Nah, nanti Padian yang akan berangkat 2027 ya. Kalau badan kuat, jangan di nafar awal, ambil nafar sani nanti berikutnya. Kalau nafar awal itu sekitar tanggal 11 ya, itu udah kembali ke Mekah. Jadi nggak terlalu lama di Mina, ya, nggak terlalu lama di tenda Mina. Nah, sebenarnya berlama-lama di tenda Mina mengambil nafar sani itu lebih afdol. Tapi biasanya kalau orang yang sudah sepuh atau badan sudah kunang-kunang, ya, saya dulu kepala udah kunang-kunang, maka kata karu, ketua regu, ayo kelompok kita mah ngambilnya nafar awal saja. Ayo segera ke Mekah untuk melaksanakan rukun haji berikutnya, yaitu tawaf ifadah. Nah, sementara anak-anak muda dan juga anak-anak yang biasanya dan jamaah yang biasanya dari
uh, mana Priangan Timur, ya, terutama yang teman saya itu Pak siapa ya? Itu orang Majalengka, dia ngambil napar sani. Tapi resikonya itu di tahun 2015 itu kan terjadi tabrakan kelompok haji dari Mesir dengan kelompok haji Irak, di mana perjalanan dari Mina menuju Jamarot ditutup itu oleh kerajaan Arab Saudi. Kenapa? Karena ada keluarga kerajaan yang mau ke Jumroh, itu ditutup. Dari sini mau berangkat dari Mina, dari sini baru pulang dari Jamarot mau ke Mina, tabrakan sampai ratusan orang meninggal, ya, badannya gede-gede, itu diangkatnya pakai beko lagi, truk gitu, ya Allah. Iya, dilempar. Dan orang kan masih pakai umroh gitu ya, masih pakai umroh, belum 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 tahallul kan, itu jadi mohon maaf ya, agak telanjang Allah. Tapi saya itu teman saya yang dari Majalengka itu berangkat sama istrinya, pulang cuma dia sendiri, istrinya meninggal di tempat itu. Kenapa? Karena dia mengambil waktu afdol. Waktu afdol berangkat dari Mina ke Jamarat itu waktu duha. Waktu afdol itu pasti ramai. Nah, sementara saya diingatkan oleh KBH saya itu dari Duyufur Rahman dari Bandung, ya, dari Bandung. Padahal saya mandiri, ya, saya haji mandiri, tetapi oleh Kementerian Agama saat itu digabungkan dengan KBH Bandung. Nah, itu pintar KBH Bandung itu karena orang-orang Indonesia itu pendek-pendek, kecil-kecil, pokoknya jangan ngambil waktu afdol. Kenapa? Pasti aya kecelakaan karena saking banyaknya. Nah, saya jamarotnya itu menjelang subuh, jadi pas subuh itu di jamarot, ya, pasti jamarot. Jadi kan harus setelah subuh kan. Jadi melempar di jamarotnya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobahnya itu pas setelah subuh. Jadi masih nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, itu aman. Saya balik ke tenda di Mina, tahu-tahu dari Indonesia, dari Sukabumi, dari Jampang Gang Harapan pada WA ke saya. Pak Sopan, sehat? Alhamdulillah. Emang ada apa? Itu katanya di berita, saya lihat di berita, ada tabrakan jamaah rombongan dari Mesir sama Irak gitu. Dan itu banyak yang meninggal. Wah, alhamdulillah, saya masih dilindungi gitu. Nah, itu yang mengambil nafar sani. Kalau saya mengambil nafar awal. Pala Ismailai tidak ada dosa. Ngambil nafar awal pun tidak ada dosa, ya. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang mengakhirkan, pala Ismailai itu pun tidak berdosa. Nah, ini yang wa man ta'akhkhara, nah, ini mengambil nafar sani. Wa man ta'akhkhara pala Ismailai ay wa man ta'akhkhara hatta romyun fi yaumis salis wa huwa an-nafrus sani. Dia ngambil nafar sani. Jadi berlama-lama di tenda Minanya sampai tanggal 13 hari tasyrik itu afdol, ya. Nanti setelah itu baru ke Mekah ngambil tawaf ifadah. Setelah selesai tawaf ifadah tadi sebenarnya sholat di pas lempengan multazam itu sunnah, ya. Tapi usahakan tahu celah-celah yang afdol. Walaupun kita lihat situasi, kalau ternyata membahayakan, jangan, gitu ya, karena itu sunnah. Nah, setelah itu baru ke Masai, ya, tempat sa'i. Ya, Masai itu isim makan, ya, dari tempat sa'i. Jadi ke arah pinggir, nah itu ada lorong namanya sa'i minas sofa wal marwah.
Ya, dari dulu mah itu mah bukit ya, tapi sekarang sudah lorong yang waduh, enak ya Pak Haji ya. Sudah ber-AC, sudah kipas angin. Ya, jadi tidak panas lagi. Padahal itu napak tilasnya siapa? Napak tilasnya Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail mencari air kan. Dari apa? Dari Sofa ke Marwah. Oh, di sana banyak air, padahal hanya fata morgana, bayangan air. Setelah ke Marwah, balik lagi ke Sofa. Itu sampai 7 kali itu. Nah, itulah diikuti dalam rukun haji. Jadi berangkat dari Sofa, dari Bukit Sofa. Nah, sekarang sudah pakai bukitnya itu sudah batu tapi dikasih kaca gitu ya. Nah, kita harus jadi jangan dari Ka'bah itu langsung ke sini, tapi harus ke sini dulu, ke Bukit Sofa dulu. Ya, di situ niat, terus ke Marwah. Nah, lari kecil ya. Jadi jangan lari, jangan. Jalan kecil atau jalan biasa. Nanti pas lampu hijau, lari kecil. Nah, lari kecil, terus nanti lewat lampu hijau, jalan lagi. Ya. Itu ya Pak Selamat ya? Iya. Terus nanti dari Marwah balik lagi ke Sofa. Nah, bagaimana kalau sakit? Kalau sakit mah ada rukhsah, nggak usah jalan kaki, tapi naik roda. Sekarang nggak pakai roda. Kalau dulu ditandu, sekarang nggak naik roda. Orang saya lihat, loh enak banget naik roda karena memang sakit. Ya. Sakit misalnya. Ya. Bayar nanti Pak Haji itu disediakan. Nanti oh nggak bisa tuh. Nah, kecuali memang dari rumahnya sakit ya, itu bisa naik kursi roda. Ini didorong oleh anak-anak kecil yang hitam-hitam itu ya. Nanti kasih berapa real gitu. Hah? Enggak menyampai 2 juta. Ya. Nanti silakan kalau misalkan ya tawar-menawar lah. Tapi memang ada paketnya gitu ya. Nah, jadi kalau setelah selesai sa'i, itu di mana? Di Marwah kan? Ya, karena start dari Sofa, finish di Marwah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Marwah. Itu setelah baca doa itu gunting rambut. Gunting rambut di dalam mazhab Syafi'i cukup 3 helai. Ya. Nah, di situ nanti setelah tahallul berarti kan rukun haji yang ke-6-nya tertib. Karena rukun haji itu 6. Kalau rukun umroh 5 ya. Bedanya haji dengan umroh, kalau haji rukunnya 6, kalau umroh 5. Kalau umroh kan nggak ada wukuf ya. Kalau haji ada wukuf. Nah, tapi mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh itu wajib haji. Bagi orang yang sakit, apalagi sakitnya parah, itu tidak mesti lempar jumroh, tidak mesti mabit di Musdalifah di Mina, ya. Nah, biasanya dari wukuf itu langsung ke Mekah, Mekah toa, dan di wukufnya pun itu safari wukuf. Safari wukuf itu pakai ambulans, ya, pakai ambulan dari rumah sakit ke Arafah, hanya 1 jam atau 1,5 jam balik lagi ke rumah sakit, gitu ya. Nah, tetapi pakai ihram, sudah pakai kain ihram kalau dia melaksanakan haji, gitu ya. Nah, terus nanti ketika tawafnya apa? Didodorong, kan ini sakit, ya. Nah, mengelilingi Ka'bah 7 putaran didodorong, sa'i didodorong, gitu ya. Setelah selesai sa'i baru tahallul, beres. Tapi harus bayar dam. Ya, kenapa? Karena tidak melaksanakan wajib haji. Jadi haji ataupun umroh itu sah. Terutama hajinya sah. Kalau umroh kan tidak ada wajib umroh ya. Hanya rukun aja. Tapi kalau haji itu ada wajib haji. Salah satunya itu tadi
ya, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh gitu ya. Itu wajib haji. Tidak dilaksana pun itu nggak apa-apa. Tapi bayar dam. Ya, damnya apa? Damnya nyembelih kambing. Terakhir, pala ismail tidak apa-apa, limanit tako, bagi orang yang memang bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, annakum, sesungguhnya kamu sekalian, ilaihi tuhsarun, kepada Allah lah tuhsarun, dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar. Karena Arafah itu miniatur alam mahsyar katanya ya. Jadi miniatur alam mahsyar itu ya wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu banyak sekali. Ya walaupun nanti dari Arafah ke Musdalifah ke Mina. Nah, waktu saya Mina itu sudah ada Mina Kodim dan Mina Jadid. Jadi Mina Kodim itu Mina di zaman Rasulullah. Mina Jadid, Mina baru, itu pelebaran. Kenapa? Karena banyak orang yang mabit di Mina untuk bolak-balik ke Jamarot, itu diperlebar. Tetapi ijtihadnya kerajaan Arab Saudi. Jadi ada Mina Jadid, Mina baru. Tapi alhamdulillah dulu saya di Mina Kodim. Ya, di Mina Kodim. Mina yang tempat memang sudah sesuai dengan hadis Nabi. Di Mina Jadid pun sah, tetapi hasil istihadnya ulama mutaakhirin, terutama ulama kerjasama dengan kerajaan Arab Saudi. Kenapa? Karena tiap tahun tambah membludak ya jamaah. Itu saja, mudah-mudahan berkahnya ngaji ayat-ayat tentang haji, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.